Halo semua, ketemu lagi sama gue Ayu. Pas awal tahun kemarin gue udah kebagian nyicipin Samsung Galaxy S21 FE. Sekarang gue kebagian lagi HP barunya Samsung, A03. Urusan HP layar lipat, Samsung jagonya. Kalau HP flagship, Samsung juga nih udah jaminan oke banget. Nah, untuk Samsung yang mid-range, mereka ini juga udah mulai menggigit lewat Galaxy A atau M series. Nah, tinggal yang entry levelnya aja nih, yang masih butuh pembuktian. Karena jujur aja, kompetisi di segmen HP-HP entry level sejutaan itu yang berani ngasih spek emang ketat banget. Tapi ya, walaupun begitu, buat sebagian orang juga ada yang prioritasin merek selain speknya. Secara HP harga sejutaan biasanya pemakaiannya cuma buat yang basic-basic aja, kayak chattingan, YouTube, paling sama game-game casual kayak Mobile Legends. Kalau kalian beli Samsung Galaxy A03, selain HP-nya itu sendiri, di dalam boxnya dikasih charger dan kabel data USB to micro USB. Untuk anti-goresnya harus beli lagi sendiri karena emang nggak disertain. Untuk sebuah HP sejutaan, desain Galaxy A03 ini memang mirip-mirip dengan kebanyakan HP sejutaan. Bodinya tentu aja polikarbonat, tapi dibalut tekstur garis-garis tipis diagonal yang mirip kayak tekstur kain, yang bikin lebih enak dipandang. Opsi warnanya selain merah ada warna biru dan warna hitam. Begitu kita balik HP-nya, kita akan ngelihat layarnya yang lega 6,5 inci dengan desain Pony Infinity V. Ciri khas yang entry level juga bisa kita lihat di sini lewat bezel di area dagu yang agak tebal. Ya, begitulah memang yang namanya HP entry level. Untuk resolusi layarnya nih, masih HD+ dengan panel PLS. Untuk kesekian kalinya, soal panel dan resolusi layar kami mau tekenin lagi, ini memang jadi hal lumrah di sebuah HP sejutaan. Tapi kita tahu Samsung itu jagonya ngeracik panel layar, jadi kualitas bisa dibilang bagus-bagus aja, tajam di kelasnya dan viewing angle-nya juga luas. Ya, it's okay. Secara perlu diingat juga nih, target market dari HP ini bukan orang yang nyari layar yang gimana-gimana banget, tapi lebih kepada fungsi esensial HP-nya. Mungkin bisa tunggu 2 tahunan lagi kali ya, biar para vendor baru pada move on bikin HP entry level sejutaan yang resolusinya tinggi. Kalau untuk gue pribadi, kemungkinan gue beli HP ini tuh sangat besar, tapi memang bukan buat gue yang pakai pribadi. Menurut gue sih ini tuh cocok buat ngasih kayak ke bokap, nyokap, ade, atau ponakan gue, atau bisa juga buat mbak di rumah. Karena buat mereka HP entry level kayak gini udah lebih dari cukup. Gue juga sempat ngasih unjuk HP ini ke mereka buat dicoba-coba dan semuanya bilang tertarik dan mau make asalkan harganya murah. Apalagi begitu mereka lihat ini mereknya Samsung. Gue tanya gimana layarnya, jelek apa bagus, dan menurut mereka bagus-bagus aja. Termasuk juga kameranya. Menurut mereka resolusi 48 megapiksel di HP sejutaan Samsung itu adalah sesuatu yang wah. Meskipun yang satunya lagi cuma 2 megapiksel buat depth. Sebenarnya kalau buat yang paham, resolusi tinggi itu nggak menjamin kualitasnya bagus. Tapi untungnya di Galaxy A03 ini hasil fotonya emang nyenengin. Tanpa embel-embel AI, kameranya masih bisa dapetin dynamic range yang ideal. Motret muka orang di dalam ruangan yang biasanya jadi kelemahan HP menengah ke bawah, hasilnya masih oke di Galaxy A03. Kalau boleh gue ibaratin, kamera Galaxy A03 ini kayak anak kecil yang masih polos, belum tahu caranya bohong. Jadi hasil yang ditampilin ya apa adanya, noise tetap ada tapi nggak begitu lebay, detailnya juga masih biasa aja, jadi kalau mau diedit ditajemin lagi masih bisa banget. Pokoknya selama detailnya nggak sampai di zoom-zoom, masih cakep banget kualitasnya. Satu lagi yang mereka suka dari Galaxy A03 adalah user interface-nya yang simple. Katanya gampang dipakainya, nggak ribet dan nggak bikin bingung. Sehari pakai langsung hatam menu-menunya. FYI juga Galaxy A03 ini pakai One UI Core Edition. Maksudnya dibikin lebih ringan tapi fungsi-fungsi esensialnya tetap ada, nggak dihilangin. Bagus juga sih biar hardware-nya nggak keteteran. Secara chipsetnya bukan Exynos, Qualcomm atau MediaTek. Sebenarnya kalau kita bandingin sama Galaxy A02 dulu, di A03 ini udah di-up buat chipsetnya, yaitu Unisoc T606. Seenggaknya udah octa-core pakai Cortex A75, karena sebelumnya Galaxy A02 atau A03s cuma pakai quad-core Cortex A53. Yang ini lebih aman lah buat buka lebih banyak apps berbarengan. Buat ngegame masih bisa, asal tahu diri aja gamenya jangan yang berat-berat. Buat ngegame casual, buat nonton atau medsosan, sepahit-pahitnya cuma perlu ngecas sehari sekali karena baterainya udah 5000 mAh. Paling yang agak jadi PR itu ngecasnya aja karena standar 7,5 watt jadi ya butuh hampir 3 jam.
Kalau misal kalian ada rezeki mau ngasih HP ini buat ortu, ade, atau ponakan, gue cek di e-commerce harganya 1,599 buat yang 332 atau 1799 buat yang kapasitas gedean 464. Masih bisa juga ditambah micro SD sampai 1 TB. So, kalau ditanya pendapat gue untuk Galaxy A03, buat gue HP ini punya potensi untuk bersaing dengan HP sejutaan lainnya. Setidaknya dengan speknya yang bisa dibilang pas, ini sudah mencukupi untuk target marketnya. Layar gede yang enak dilihat, baterai juga gede, prosesor udah octa-core dan resolusi kameranya yang gede banget 48 megapiksel dengan hasil yang masih aman banget. Harusnya sih bisa banget bikin orang-orang yang memang nyari HP sejutaan bakal ngelirik si Galaxy A03 ini.